Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahasa Kripto, tempat kita belajar kripto bareng-bareng. Oke, kita update ya hari ini. Kita tahu kemarin Bitcoin pump dan udah breakout resistance ini ya. Kemarin nggak ada video karena memang gue lihat masih konsolidasi dan ini udah breakout, makanya gue mau bahas sedikit. Double bottom ini udah breakout ya. Gue rasa teman-teman udah lihat banyak orang yang udah cerita ini. Target double bottom, kalau kita ambil bottom yang ini ya, kita ambil yang konservatif aja, resisten berada di sekitar 39k setengah ya. Cukup pas dengan resisten area kita di sekitar sini. Memang ada resisten ya, tapi mini resisten sebenarnya. Yang paling kuat dulu sebenarnya di daerah sini ya, 37,5 ya. Kalau 37,5 ini bisa tembus, harusnya sih menurut gua sih 39 bahkan 40k bisa dicapai ya. Ini resisten pertama untuk Bitcoin ya. Menurut gua di sini ya, ini yang penting sekali. Kita lihat kalau di daily, langsung gue mulai di daily ya. Mulai dari RSI kita lihat ada breakout kecil-kecilan ya, tergantung hari ini. RSI hari ini apakah akan breakout atau dia turun lagi seperti yang sudah-sudah ya. Ini kalau turun lagi ya dibilang bahaya sih enggak, cuman bisa aja kehilangan momentum ya, karena ini ada tanda-tanda perlemahan lagi ya. Kalau bisa sih sekarang langsung breakout dan konsolidasi di atas resisten ini nggak apa-apa ya, kira-kira begitu. Ini sebenarnya kan ada dua resisten ya. Yang resisten yang pertama sebenarnya udah breakout. Nah, kita lihat begini atau seperti ini juga bisa ya, seperti ini ya. Ini ada resisten, ini fake out ya, ini resisten dan kembali kita breakout. Tinggal hari ini apakah kita bisa breakout resisten yang ini resisten RSI yang udah berbulan-bulan ya. Jadi bentuk higher high harganya, tapi terus bentuk higher low di RSI ini memang nggak sehat ya. Nah, di time frame lebih kecil sebenarnya ya, sayangnya kita melihat bearish divergence ya. Kita lihat ini harga naik ya, harga naik, tapi ini RSI cenderung turun ya, benar ya. Kita lihat, kita perbesar, nah ini cenderung turun RSI-nya seperti ini ya kan. Nah, ini ada bearish divergence meskipun tipis RSI-nya, tapi menurut gue ini kemungkinan bisa sideways dulu. Tapi masalahnya waktu sideways ini kita lihat Bitcoin ini berbentuk rising wedge ya. Rising wedge kalau konsolidasi seperti ini kan berarti cenderung breakdown seperti ini ya. Nah, ini harapannya menurut gue ya, ini RSI ini cepet-cepet naik ke atas ya, supaya bisa langsung lanjut ke 37.500 yang tadi gue bilang ya. Di chart ini juga udah gue gambar. Memang kebanyakan rising wedge Bitcoin yang terakhir memang kebanyakan breakdown ya. Kita lihat di sini breakdown ya, di sini breakdown, yang terakhir juga breakdown ya, seperti itu. Ini kemungkinan juga apakah akan breakdown atau enggak kita belum tahu, karena sebenarnya momentumnya bagus ya, momentum daily bagus. Nah, kita lihat di EMA ribbon ya, ini udah cukup jauh di atas EMA. Di 4 hour-nya juga cukup bagus, kita lihat tuh ya, naiknya cukup tinggi. Tapi biasanya pas kemarin-kemarin tuh pas kita bikin rising wedge, pas retest nih gagal ya. Ini bakal retest ini ya, ini bakal retest. Kenapa? Ini falling wedge rising wedge bakal breakdown ya, tapi dia akan retest EMA ribbon sekaligus retest resisten ini ya. Sekarang harusnya bisa menjadi support ya.
Ini yang paling penting, jangan sampai ini retest ini fail. Kalau retest ini fail seperti apa ya, seperti ini ya. Ini kan hitungannya retest yang resisten ini fail ya, resisten ini dia mau retest tapi fail. Kalau ini kemarin retestnya berhasil nih, gua rasa kita udah di 40k ke atas, tapi karena ini fail akhirnya ini dianggap fake out ya. Nah ini kalau juga retest ini fail, wah ini cukup bahaya, berarti ini bentuk higher low lagi dari sini hitungannya ya, higher low. Jadi ini bisa turun lagi lebih jauh ya. Ini kalau kita lihat Fibonacci ya, nah ini Bitcoin juga lagi di resisten 0,618 ini ya. Ke beberapa video gue juga sempat bilang ini Bitcoin di sini biasanya akan terjadi rejection dulu ya, dari swing atas ini ke swing low ini. Kita lihat lagi ada tanda-tanda rejection di sini ya, 36.500 kemarin sempat sentuh 36.600 ya. Ini cukup tepat kita punya chart ini ya, kita tinggal lihat. Lalu supportnya adalah yang pertama adalah kita punya ini Fibonacci ini 35k ini support pertama ya. Jadi supportnya ada beberapa. Support pertama yang ini jelas banget 35k. Support yang kedua adalah garis resisten ini ya, 34.400 sekian, tergantung dia punya kemiringannya ya. Jadi harusnya ini bisa hold support ya. Kalau ini jebol lagi turun ke sini, ini asal dia bisa langsung mantul lagi ke atas gini, ini masih oke ya, karena ini juga ada support juga. Ini golden pocket terakhir 0,3 ini ya, ini bisa menjadi support terakhir 3 level ini ya. Kalau tiganya ini jebol, wah ya gawat. Gua rasa 32k ini juga gak nahan ya, bakal balik turun lagi ke support channel bawah ini ya. Kita panjangin, nah seperti ini ya. Ini titik-titik kritis untuk Bitcoin ya. Kira-kira seperti itu. Gue nggak bilang ini akan turun, tapi ini adalah supportnya ya. Kemarin ini tadi double bottom untuk membahas resistannya di sekitar sini juga ya. Gue rasa kira-kira kayak gitu untuk Bitcoin. Cenderung akan breakdown ya, cenderung akan breakdown karena ada bearish divergence di 1 hour. Untungnya di 4 hour gak ada bearish divergence ya, jadi gue bilang paling koreksi dikit aja seperti itu ya. Terus itu mungkin akan naik lagi. Ini bisa aja juga gak langsung naik sih ya, langsung bearish divergence-nya invalidated ya, bisa juga begitu, dan langsung menuju target 37.500 ini ya. Oke, gue rasa kayak gitu. Kita lanjut Ethereum. Gue mau bahas dari trendline majornya dulu ya. Ini gue ada gambar pertama ini yang paling kuatnya ya. Ini apapun yang terjadi nggak boleh apa yang jebol ya. Lalu kedua yang ini udah jebol ya, dan sekarang lagi retest ini sebagai resisten ya. Nanti gue buka chart. Nah ini lagi retest sebagai resisten ya. Tadinya ini support kan ya, ini support ticket breakdown. Nah sekarang ini bakal menjadi resisten. Jadi garis gua yang ini, garis kita yang ini bisa menjadi resisten ya. Jadi garis ini sangat valid. Lalu untuk supportnya gue gambar satu garis ini ya. Jadi sebelum support yang bawah ini ada support ini dulu menurut gua ya. Nah kira-kira begini. Ini udah beberapa kali bounce ya. Pertama di sini ada resisten, support. Ini support ya.
Jadi ini valid sekali dia punya garis ya. Kita lihat nih apakah Ethereum mau turun lagi atau gimana. Nah, kita lihat di 4 hour-nya Ethereum, yang tadi gue bilang ya, dia memantul di sini. Ini double bottom-nya udah tercapai ya. Target double bottom-nya udah tercapai. Kita lihat di sini kan ada double bottom ya. Ini jelas banget udah double bottom-nya ya. Double bottom, dia punya resistance sekitar sini ya. Ini support ya, resisten berkali-kali, ini breakout ya. Nah, gampang aja ya sebenarnya. Gue punya analisa sih standar aja sebenarnya, terus terang aja. Nah, ini targetnya hampir tercapai ya. Jadi menurut gue sih Ethereum akan balik dulu kayaknya, apalagi ketemu resisten ini ya. Dia akan balik ke support sini kayaknya sih ya, balik ke 2000 dulu, nanti baru pelan-pelan mengumpulkan kekuatan lagi untuk break resisten ini ya. Kira-kira kayak gitu aja untuk Ethereum. Sebenarnya sih ini juga sama ya, ada bearish divergence di sini lebih tajam daripada Bitcoin. Kita lihat ya, bearish divergence-nya lebih besar, MACD-nya juga lagi bear cross ke bawah dan lagi bentuk lower low ya. Di sini kita terus membentuk lower low, ini juga bentuk higher low ya. Jadi menurut gua Ethereum akan turun dulu kayak gitu. Wah, udah 11 menit. Oke, satu koin bahas Cardano atau EOS aja lah, permintaan Bro Ilham ya. Halo bro. Nah, EOS sama kayak XRP kemarin ya, pas XRP dikit deh. XRP kemarin gue post di Twitter ya, ini symmetrical triangle, kemungkinan breakout, dan ada garis resisten ini horizontal ya, udah breakout juga, dan lagi coba menguji ini sebagai support ya. Ini apakah ada bertahan atau enggak? Kalau nggak bertahan, paling ujung-ujungnya juga balik ke sini lagi. Kalau ini balik ke sini lagi juga nggak ada masalah ya. Target kita di sini ya. Nah, kalau ini nggak bertahan nggak masalah. Ini paling jatuh-jatuhnya rising channel ya, parallel channel seperti ini ya. Nah, beginilah oke. Begini bisa, atau tarik lebih tinggi lagi dikit. Nah, kira-kira begini. Tunggu. Oh sorry. Ini. Nah, gini ya. Jadi kalau supportnya ini nggak bertahan, ya paling dia lari ke sini. Ya, menurut gua sih kira-kira begitu. Nanti konsolidasi pelan-pelan naik lagi, baru mencapai target kita. Ya, kira-kira begini untuk XRP. Resisten kuatnya di sini ya, udah jelas banget di sini resisten kuat. Ini kalau udah menyentuh target ini bisa take profit juga ya. Oke, tadi kembali kita ke EOS. EOS juga sama, gue pikir dia akan bikin ascending triangle seperti ini, tapi ternyata ada dia breakout. Tapi apakah ini double bottom, belum tahu ya. Tapi kalau misalnya ini rejection maksudnya ini nggak berhasil find support, paling lari ke sini juga, sama kayak XRP ya. Sama kayak XRP, kalau ini nggak berhasil bertahan, berarti ini ya adalah parallel channel juga sama ya. Nah, ini juga rapi ya channelnya ya. Kita lihat di sini resisten, support, resisten ya, support jelas ya. Dan di sini ada support horizontalnya seperti ini ya. Merasa kayak gitu. Skenario begini ya. Begini ya.
Ini tebak-tebakan aja ini. Ya. Nah, ini double bottom atau 1 2 3 pattern lah ya. Kadang-kadang orang bisa sebut juga ini 1 2 3 pattern ya. Mana sih sebutnya? 1 2 3 pattern kalau nggak salah. Nah, ini loh. 1 2 3 reversal pattern. Ini ya. 1 2 3 reversal pattern ya. Ini syaratnya adalah higher low dengan Fibonacci 0,5 kalau nggak salah ya. Kira-kira begini. Ini bisa aja play out ya 1 2 3 pattern ini dengan target di sekitar sini ya. Targetnya kan yang enggak sih, targetnya yang ini ya. Nah, 4,7an ya, bisa jadi target untuk EOS. Oke, kira-kira itu supportnya di sini ya, di titik kritis 3,8 dan 3,9 ya, sekitar sinilah 3,94 dolar ini kira-kira. 4 dolar sih cukup psikologis ya, tapi kayaknya sih mau bisa turun ke jauh ke 3,8. Oke, gua rasa itu aja. Binance gua masih gua hold intinya ya. Ini Ethereum udah profit 30 dolar, Bitcoin udah profit 100-an dolar ya, masih gua hold aja nggak apa-apa. Kalau dia turun lagi nggak apa-apa ya. Gue take profit Ethereum di 2370, Bitcoin di 4500. Kita lihat aja nanti pergerakannya ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka video analisa seperti ini, tolong di like, comment, subscribe ya. Jangan lupa follow Twitter gue di @bahasa-kripto ya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you for watching. Bye bye.